orang yang mau kita bantu. Siapa orang yang mau kita bantu ini? Orang yang mau kita bantu itu disebut target pasar. Itu kan nyambung kan? Jadi uangnya sudah belum ada di mereka. Tugas kita bantu mereka, maka ini akan jadi uang buat kita. Nah, maka target market kita siapa? Oh, tadi misalnya wanita yang spesifiknya adalah mahasiswa. Nah, bisa karena gadis-gadisnya yang jilbabnya ya timnya untuk anak muda. Tingkat ekonominya menengah misalnya. Menengah. Ya karena harganya masih terjangkau. Yang diinginkan apa? Kualitas bagus tapi harga terjangkau. Nah, misalnya ini. Nah, ini tadi akan diisi. Nah, setelah kita tahu target marketnya, sebenarnya kita juga harus tahu cari namanya leverage atau ini faktor kali. Faktor kalinya siapa? Ya kira-kira bisa membantu mereka ini, kita faktor kalinya siapa? Nah, ini yang harus nanti Ibu cari. Nah, faktor kali itu bisa jadi adalah kelompok atau orang atau instansi ataupun media yang bisa membantu ya mengakses target pasar kita secara masif. Misalnya contoh ibu-ibu pengajian, kelompok pengajian. Kelompok pengajian itu kan banyak tuh. Kalau seandainya kita kenal satu orang dan dia sangat vokal di sana dan dia membantu menjualkan produk kita atau cerita tentang produk kita, wah itu nanti produk kita akan bisa menjadi masif di sana. Selain itu siapa nih misalnya selain ibu-ibu pengajian, misalnya kita mau endorse selebgram gitu ya, selebgram yang followersnya sudah banyak gitu ya, yang dia memang selebgram yang biasa tentang fashion, kita kirimin, diminta review, suruh dipakai, dan dia nanti akan tag atau dia akan referensikan kita. Ini juga adalah leverage atau faktor kali. Ya. Nah sekarang, jadi bedanya apa? Bedanya leverage ini atau faktor kali ini adalah mereka bukan konsumen langsung, tapi mereka bisa membantu meningkatkan apa ya namanya istilahnya, mereferensikan produk kita secara masif gitu. Nah, coba sekarang ibu-ibu cari kira-kira siapa yang bisa menjadi pengungkit aktor faktor kali. Ini reseller boleh nggak? Misalnya kalau kita di bawahnya punya reseller juga masih bisa jadi faktor kali kita. Jadi faktor pengungkit penjualan kita, konsumen tidak langsung kita bisa jadi itu adalah reseller. Ya. Oke, yuk coba diisi. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa punya banyak reseller, kita bisa endorse ke selebgram yang fashion, kita punya banyak jaringan ibu-ibu atau mak-mak yang membantu menjualkan produk kita, nah ini luar biasa ya. Nah, ibu-ibu, ini kalau ada yang slide-nya blur, kualitasnya putus-putus, itu kemungkinan jaringan atau koneksinya di sana. Nanti saya akan minta Mas Andre untuk rekamannya, coba nanti kita upload di YouTube. Nah nanti bagi yang nanti misalnya sempat blur atau nggak bisa ini, nanti bisa dibuka di YouTube, insya Allah hasilnya gitu ya. Tapi saran saya ikutin dulu kegiatan ini, mungkin maksimal sampai jam 10. Nanti kita akan akan belajar. Setelah itu nanti kita bisa ini ya, bisa tonton nanti di YouTube. Oke, diisi dulu sekarang, boleh diisi siapa yang menjadi leverage-nya, silakan. Sudah, oke, sudah. Oh ya, sudah bagus ya. Sudah diisi ya, sudah bagus yang diisi. Ada lagi yang sudah? Ya, siapa yang bisa menjadi instansi? Nah, instansi itu misalnya contoh gini, kan tadi kan baru orang ya, bisa orang, bisa instansi atau media. Itu nggak harus semuanya diisi. Instansi itu gini, misalnya kita kerjasama sama sekolahan. Sekolahan itu biasanya misalnya membutuhkan jilbab, terus kita kerjasama sama mereka untuk jilbabnya, kita yang isi koperasinya atau kita yang isi di kan biasanya kok kayak di pondok pesantren itu kan ada ininya ya, ada kayak minimarketnya gitu ya. Kita ngisi itu sudah bisa jadi faktor kali buat kita gitu, kayak gitu contoh. Oke. Nah ini kalau bagian kesulitan diisi di kertas dulu aja nggak apa-apa, boleh ya. Oke, kita belum sampai ke channel penjualan. Wah ini ada sudah sampai channel penjualan, luar biasa. Semangat itu buat. Ya. Oke, sudah ya, berarti Mas Andre bisa dilanjutkan? Siap, monggo sudah. Ini teman-teman sudah banyak yang sudah ya.
Oke, nah kayaknya teman-teman sudah banyak yang ke sana. Kita lanjutin dulu. Setelah teman-teman selesai misi yang di sini, ya, nah maka kita akan pindah ke sini nih. Namanya competitor analysis. Artinya gini, bisa jadi, kenapa sih kok kita ini apa ya namanya usaha gini-gini aja nggak berkembang? Karena kadang kita terlalu sibuk dengan usaha kita sendiri, kita nggak tahu lingkungan kita tuh sudah seperti apa gitu. Mungkin dulu kita cuma satu-satunya rame gitu, ketika banyak orang buka gitu ya, ini kita ternyata nggak aware gitu, dan akhirnya kompetitor kita berpindah. Nah maka penting untuk kita tahu siapa kompetitor dan apa kelebihan dan kekurangannya dia. Kenapa? Target market itu dia punya dua pilihan. Target market itu punya pilihan mau beli ke kita atau dia belinya ke kompetitor. Nah, jadi bisa jadi malah kebanyakan mereka belinya ke kompetitor, bukan beli ke kita. Gitu. Nah, ini yang terjadi. Nah, maka yuk coba teman-teman semua, nah ya, di komputer ini analisis, coba ditulis siapa, ya, gak usah banyak-banyak deh, 3 aja. Kompetitor yang Anda rasa dia penjualannya masih bagus atau dia lebih baik dari kita. Jadi harus lebih baik. 1, 2, 3. Nah ditulis kompetitornya siapa aja. Misalnya si A, si B, si C gitu. Jangan yang ada di grup ini ya. Berarti kompetitornya siapa? Wah ini si apa namanya 14 berapa gitu, 13 berapa gitu. Jangan ada yang lain. Jadi siapa di luar sana yang ada rasa menjadi kompetitor yang lebih baik dari kita. Kenapa kok kita harus tahu? Maka kita lihat kira-kira kelebihannya dia apa dan kelemahannya dia apa. Nah, jadi kita mencari itu. Jadi dari kompetitor tadi itu apa kelebihannya, apa kelemahannya mereka. Kenapa kok kita harus tahu kelebihan dan kelemahannya si kompetitor, baik si A, si B maupun si C. Nah, kelebihan kompetitor itu bisa kita benchmark. Kita benchmark itu artinya apa? Bisa kita adopsi. Misalnya kompetitor lebih baik di dunia kita, ya di bidang apa, pelayanannya lebih bagus gitu. Yang kedua misalnya tempatnya lebih rapi gitu. Yang ketiga apa, oh bisa delivery. Kalau kita belum, ya udah itu berarti bisa kita adopsi. Berarti kita bisa meniru apa yang sudah baik daripada kompetitor. Dan apa yang menjadi kelemahannya itu berarti potensi yang bisa kita tutup. Oh kompetitor itu dia ternyata apa namanya, misalnya dia nggak buka toko online, oh berarti kita bisa buka toko online. Oh si kompetitor itu dia nggak punya CS, nggak fast respon, oh kita harus fast respon. Nah jadi kita harus tahu dengan siapa kita bersaing. Kenapa? Karena ingat target pasar, betul dia sudah punya uang, punya kebutuhan, tapi belum tentu beli ke kita. Jadi dia beli ke kompetitor. Nah, sekarang silakan diisi di kolom kompetitor analisis. So, ayo coba diisi dulu. Baik Bu, silakan Ibu diisi ya. Nanti kalau misalkan ada yang bingung bisa dicek kolom komentar. Dan yang sudah silahkan juga bisa info di kolom komentar ya. Jadi biar yang lain semangat juga. Ada yang sudah Ibu kompetitornya. Tadi ada banyak yang tanya coach, ini sudah 5 sudah lulus, 6 kompetitor analisis. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah nilai tambah. Nah apa sih kelebihan kita? Nah ini kelebihan tempat kita, toko kita, usaha kita dibandingkan dengan kompetitor. Nah jadi nilai tambah itu isinya yang pertama itu adalah kelebihan utama nih. Jadi isinya ada 3 nih, kelebihan utama. 2 yang diinginkan konsumen. 3 lebih baik dari kompetitor. Nah jadi kalau dilihat di sini, jadi kolomnya nilai tambah itu 1 itu adalah kelebihannya kita sendiri. 2 dia harus menjawab kebutuhannya konsumen. 3 lebih baik daripada kompetitor. Nah jadi kita harus tahu nih, nilai tambah kita itu kalau kita bisa punya khasnya kita, dan kita juga punya sesuatu yang diinginkan konsumen, dan kita lebih baik daripada kompetitor, udah deh, kita pasti akan menang dalam persaingan kita. Nah ini istilah saya namanya compete, strategi untuk bersaing. Nah kalau kita tidak punya nilai lebih dibandingkan kompetitor punya, kita punya, semua yang dimiliki kita dipunyai sama kompetitor, ya wajar kalau kita mungkin nggak dipilih. Kenapa? Karena mungkin sudah sama saja gitu. Nah maka kita harus bisa ngasih ini tadi.
Jadi saya mau tanya, ibu-ibu, apa sih kelebihan ya ini usahanya Bapak Ibu, usahanya ibu-ibu? Kenapa saya harus beli dari toko? Kenapa nggak saya beli dari tokonya yang lain gitu ya? Padahal yang lain jual produk yang sama, jual produk yang mirip gitu ya. Nah, kenapa kok harus beli di tempat ibu-ibu? Nah, coba dicari apa kelebihannya ya. Kelebihan itu penting banget ya. Kenapa? Kalau kita jualan kita nggak punya added value, kita nggak punya nilai tambah, maka kita nanti baru akan laku kalau dikasih promo, kalau dikasih diskon, kalau dikasih flash sale, baru laku. Aduh sedih itu sebenarnya. Kenapa saya bilang sedih? Kalau kita kayak gitu berarti kita tuh nggak punya nilai tambah. Orang hanya mau beli karena banyak promonya gitu. Nah, jangan sampai kita hanya laku karena promo, hanya laku karena diskon, tapi kita harus punya nilai tambah. Nah, ayo, apa kelebihan utama? Ini bisa pakai kelebihannya dari produknya Uti dan Munira. Terus apa yang disukai sama kompetitor atau yang dikatakan sama kompetitor boleh, dan apa yang lebih baik daripada toko-tokonya punyanya tetangga atau punyanya kompetitor kita. Diisi dulu. Kita sudah masuk di nilai tambah ya Ibu, tadi sudah dijelaskan. Kita ini pakai media apa? Ini kan kalau dilihat, coba Bapak Ibu dilihat. Kenapa ini saya buat seperti ini? Di sini ini ada target pasar. Anggap target pasar ini ada di Surabaya. Nah, di sini ini ada kita nih corporate ya. Kalau di sini adalah customer, di sini ada corporate. Kita nih ada corporate. Nah, ini kita masih terpisah nih antara usaha kita dengan si customer ini masih terpisah. Kita misalnya ada di Madura. Maka apa yang terjadi? Kalau konsumen kita ada di Surabaya, maka kita harus membangun jembatan. Nah, ini jembatannya di sini. Ada 3 jembatan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penjualan. Dan kalau 3 jembatan ini kita lakukan, maka bisa banjir order. Apa sehingga jadi kita bisa banjir order. yuk kok ada dilunasi apa hutang anhu dari mukmin. Oke. Ya. Nah, jadi kita akan lihat di sini ya ada distribusi, ada menciptakan konsumen baru, dan juga ada namanya customer relation. Nah, tugas kita apa? Tugas kita jadi di sini adalah bagaimana kita nanti mengisi kolom ini adalah distribusi kita itu apa. Nah, distribusi kita itu mau kepada customer itu menggunakan media apa saja. Nah, saya bagi ada 2. Media itu yang saat pertama itu didatangi, yang kedua mendatangi. Jadi contohnya, agar si customer ini tahu kita ini sekarang sudah buka apa aja sih. Misalnya contoh, oh saya sekarang punya toko offline, saya punya toko online. Toko online-nya di mana? Ada di Shopee, ada di sosial media kayak di Instagram dan yang lainnya. Maka itu adalah titik distribusi. Kalau kita nggak punya titik distribusi, mau sehebat apapun produk kita pasti nggak akan bisa diakses. Maksudnya nggak bisa dibeli sama mereka karena kita nggak punya titik distribusinya. Maka tentukan titik distribusi. Semakin titik distribusi itu semakin banyak dan semakin termintage, maka potensi pendapatan kita akan semakin besar. Nah, maka ayo ibu-ibu kira-kira tentukan, oh saya ini mau distribusinya lewat apa ya? Karena tanpa distribusi ya pasti bisa kemungkinan besar pasti produknya nggak akan sampai kan kepada konsumen. Nah, maka yang diisi di situ adalah apa? Yang diisi adalah titik distribusinya lewat mana saja. Ya. Nah, sekarang dibuat ada didatangi, dan kalau saya sih membaginya cuma 2, didatangi dan mendatangi. Yang didatangi itu contohnya toko-toko kita yang offline. Mendatangi dengan cara apa? Misalnya mendatangi itu kita membuat kayak affiliate, reseller, terus kita buat toko online dan seterusnya. Itu masuk ke dalam kategori kita mendatangi. Nah, itu kalau yang isinya lewat form itu sudah ada isian, tinggal diklik saja ya. Tinggal diklik itu udah bisa ya. Oke. Ini kita sisi yang sebelah kiri nanti saya nggak terlalu banyak, jadi saya pengen fokus di sini dulu. Insya Allah ini nggak akan panjang, tapi insya Allah ini sudah menggambarkan paling tidak kita tahu perjalanan cash kita dari mana untuk kita mendapatkannya. Sudah diisi? Oke. Oh, ini ada yang tanya ke sini tadi untuk canvassing itu apa ya, masuk yang mana ya? Oke. Tidak harus canvassing begini. Canvassing itu misalnya itu kan contoh ya. Jadi kita memilih opsinya kan misalnya yang mendatangi itu ada canvassing. Canvassing itu kita punya tim
yang tim kita tuh keliling misalnya ke perumahan-perumahan, bawain apa jilbab, terus kita nanti di sana kita punya kerjasama, punya agen, punya apa. Nah, canvassing itu adalah tim yang keliling tadi, mengkanvas gitu istilahnya. Tapi itu biasanya cocoknya bukan untuk ke fashion. Kalau fashion itu lebih banyak mainnya nanti pasti di toko offline maupun di toko online. Jadi nggak usah pakai. Menurut saya sih mungkin kayaknya kurang cocok deh kalau kita canvassing gitu. Tapi kalau dulu saya ingat banget di Sumatera itu, di tempat saya di Lampung itu memang ada tim canvassing karena pada daerah saya itu agak jauh ya dari kota gitu. Jadi itu setiap ada pasaran gitu tuh ada memang ada mobil yang memang dia datang bawa baju banyak itu dia masuk ke toko-toko. Jadi di tempat saya itu banyak toko-toko, itu namanya canvassing. Jadi dia datang nitipin konsinyasi atau titip di toko A, dia titip di toko B, dia titip di toko C. Nah itu yang tim yang bawa mobil yang keliling itu namanya tim canvas. Seperti itu. Oke, siap. Ini sudah banyak yang sudah Coach ini tadi. Oke, alhamdulillah. Nah, ini yang penting sekarang. Setelah kita punya titik distribusi, buka toko online aja, kenapa ya kok belum tentu rame? Saya sudah buka sih di marketplace, saya sudah buka toko di Instagram, saya sudah buka toko di Facebook, tapi kenapa kok nggak rame-rame ya? Nah, karena untuk menjadi rame itu dia nanti ilmunya pakai yang namanya di sini ada funneling. Nah, saya cuma membuat di sini ada 3 pendekatan, namanya adalah orang itu nggak, kan kita pengen orang itu beli, tapi orang itu nggak langsung ujuk-ujuk beli. Sebelum beli dia itu harus datang ke toko kita, dan sebelum datang dia harus tahu. Nah, jadi urutannya adalah tahu, datang, beli. Ya, jadi saya ulang ya, urutannya apa? Tahu, datang, beli. Nah, jadi funneling ini kita harus membuat. Jadi misalnya orang tahu ada 10, kan nggak mungkin 10-nya datang. Mungkin yang datang cuma 5. Nggak mungkin cuma 5-nya itu beli semua. Mungkin yang beli cuma 2. Jadi dari 10 cuma 2 yang beli. Nah, maka tugas Anda adalah, yuk gimana caranya agar toko online kita atau toko offline kita itu orang tuh tahu apa yang akan kita lakukan. Misalnya untuk membuat orang tahu itu kita mau sering update status di story di Instagram, di WA gitu ya. Nah, itu membuat orang tuh akan tahu bahwa ada kita tuh punya usaha gitu. Nah, seringkali kadang kita nggak rajin posting, kita nggak rajin memberitahu gitu. Nah, saya rasa kayaknya kalau di tim elit kayaknya konten sudah disuplai ya, benar nggak, Umi? Ya, konten-konten itu disuplai apa enggak ya? Kita siapin Coach. Sudah ada kan? Nah, berarti kalau konten itu sudah disuplai dan disiapin, termasuk copywritingnya nggak? Copywritingnya sudah dikasih juga? Ada beberapa kali copywriting, ada yang mereka dilatih juga untuk menulis copywriting. Ya, nah berarti artinya sudah ada konten, itu sudah enak banget. Tinggal bagaimana membuat orang tahu, itu strateginya dari konten dan copywriting yang ada. Bagaimana itu nanti bisa diviralkan gitu ya. Nah, rajin atau tidaknya kita memberitahu itu berpengaruh dengan banyaknya traffic yang datang. Seringkali kadang sudah disiapin konten, KPI kita achieve enggak, kita rajin enggak. Nah, kalau kita nggak achieve, kita nggak rajin, ya kemungkinan besar akan berat gitu. Nah, maka ini yang harus kita lakukan. Jadi tadi bagaimana kita rajin memberitahu, rajin membuat orang datang gitu ya. Nah, sehingga nanti potensinya banyak orang yang beli. Ya, jadi goalnya 3 ya, membuat orang tahu dengan rajin posting, dengan rajin update story, dengan ini itu namanya buat orang tahu. Setelah tahu, bagaimana membuat orang datang. Nah, kan orang tahu tadi dengan update tadi itu dia akan mengunjungi. Nah, kasih ada mungkin ada sweetener, ada gimmick gitu ya misalnya, yang membuat orang tuh mau datang. Ada entah itu ada promo, entah itu ada apa. Nah, sehingga orang mau datang dan endingnya nanti mau beli. Nah, beli ini itu ada pada CS kita, ada pada tim kita. Ya, kalau misalnya online berarti CS, kalau offline berarti pramuniaga kita. Dia harus pintar, dia harus bagus. Nah, jadi funneling itu kuncinya di situ, tahu, datang, dan beli. Nah, sekarang apa yang mau Anda lakukan untuk membuat orang tahu? Apa yang akan Anda lakukan untuk membuat orang datang, dan apa yang akan Anda lakukan untuk membuat orang beli? Yuk. Oke, silakan itu bisa diisi. Ini ada yang tanya Coach, ya go warm on market ya Coach. Ya, betul banget. Soalnya udah pintar nih. Jadi kalau market itu kan dia nggak bisa langsung tahu closing. Dia dari code, bagaimana kita rubah dia menjadi warm, bagaimana kita rubah dia menjadi hot, baru dia akan closing. Nah, itu keren banget betul. Jadi cold market itu orang yang masih cuek, acuh. Dia kita punya toko, dia nggak mau nengok, dia nggak mau lihat. Kita punya Instagram, dia nggak mau follow, dia nggak mau ini. Itu karena memang dia masih cool.
Nah, bagaimana membuat cold itu menjadi warm, itu tugasnya kayak tadi, kita rajin update, kita ngasih apa ini, itu akan membuat orang itu dia jadi yang tadinya full cuek, itu dia akan mulai mulai tertarik, oh ya tertarik, bagus nih kayaknya. Nah, dia akan kunjungin website kita, dia akan kunjungin Instagram kita, dia akan kunjungin toko online kita. Nah, setelah dia kunjungin, mungkin dia cuma baca-baca aja, dia nggak tertarik mungkin. Nah, itu padahal dia sudah di warm. Bagaimana menjadi hot? Kasih di situ value kayak tadi, tambahan apa, misalnya entah itu ada promo, entah itu ada bonus, entah itu ada apa yang bisa kita lakukan untuk orang mau datang, tapi sifatnya limited itu hanya berapa hari, hanya berapa saat, jadi jangan terus-terusan juga gitu, tapi ganti lagi. Nah, itu akan membuat konversi orang belinya tinggi, kira-kira gitu. Oke, siap. Ada yang sudah ini tadi ya, saya share. Ya, nah Sudah diisi. Ya. Nah, baru terakhir di sini ada beli lagi, beli lebih, dan mereferensikan. Nah, jadi di sini kuncinya ada 3. Kalau customer sudah beli, tugas Anda ini harus dicatat. Yang pertama, mendatabasekan. Nah, jadi kita harus punya database konsumen. Tujuannya apa? Agar konsumen tadi bisa kita treatment untuk dia beli lagi. Nah, ini ada yang menarik. Nah, bagaimana dia beli lagi? Itu salah satunya adalah pastikan, ini kata kunci, saya ulang ya, pastikan konsumen menyimpan nomor HP kita. Jadi database itu bukan semata-mata kita menyimpan nomor HP-nya mereka, tapi juga pastikan mereka menyimpan nomor yang kita jadikan nomor CS atau nomor yang kita jadikan nomor yang untuk transaksi. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa kok mereka juga harus mencatat nomor kita? Bukan hanya kita mencatat nomor mereka. Ada yang mau bantu jawab dikit? Nanti saya mau jawab satu persatu statement bagus deh. Nah, biar mudah ingat, biar bisa sering promo, biar bisa dihubungi. Oke. Ya, nah ini dia menarik. WhatsApp, betul. Kalau dia nyimpen nomor kita, dia bisa cek tuh status kita. Tapi kalau dia nggak ngecek, kalau dia nggak nyimpen nomor kita, dia nggak akan bisa ngeliat, walaupun kita nyimpen nomornya dia. Nah, jadi sehingga status WhatsApp kita itu juga kita pakai untuk kita buat promo. Dan kita harus tahu mak-mak target market kita itu kira-kira dia sering keponya, dia sering waktu luangnya jam berapa. Jangan antara jam 6 sampai dengan jam 8 pagi itu kita update status, gak kebaca, gak dilihat. Kenapa? Karena itu jam hidupnya ngurusin anak, masak apa segala macam. Nah, nanti biasanya agak siangan dikit, lah itu baru tuh mereka udah leyeh-leyeh, nyantai sedikit, dia buka handphone, dia salah satunya dia tambah status WhatsApp. Nah, berarti kita tahu, oh jam-jam sekian nih kita mulai update status WhatsApp gitu. Jadi biar nanti dilihat lagi itu jam berapa lagi nanti gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa harus bisa men-treatment bagaimana nomor kita mereka. Jadi pastikan mereka nyimpan nomor kita, bukan hanya kita menyimpan nomor mereka. Nah, itu untuk apa? Membuat mereka beli lagi. Tadi ada yang tanya, coach, kita kalau keseringan update status itu nanti nggak enak, dikatain orang ini update status mulu, jualan mulu gitu. Nah, sehingga teman-teman tadi saya kasih gambaran ada 3 kan tadi funnelingnya, tahu, datang, beli. Saya nggak langsung bilang beli loh ya, tapi tahu, datang, beli. Jadi rumusnya saya biasanya memakai rumus itu 5 plus 1, 5 plus 1 gitu ya. Jadi 5 artinya apa? 5 kali postingan stock selling, 5 kali stock selling itu kita cukup cerita aja, tapi nanti kita kasih stock selling tentang usaha kita, jadi inbound marketing misalnya. Jadi kita punya update misalnya video itu ceritanya tentang satu kejadian yang kita buat story yang sederhana saja, tapi harus punya storyboard gitu ya. Tapi itu nanti mestinya nggak harus jualan mulu. Jadi 5 ini kita melakukan, tahu, ini sebenarnya ilmunya namanya brand aktivasi ya. Hari ini karena saya mohon maaf nggak bisa dalam banget karena waktu ya. Tapi ini namanya brand aktivasi. Jadi lakukan 5 kali brand aktivasi. Brand aktivasi itu apa? Ngasih tahu orang tentang usaha kita gitu ya. Oh, ada, kita pakai protokol kesehatan. Oh, sekarang ada masker. Oh, ada apa. Tapi itu sifatnya hanya soft selling banget gitu ya. Lalu kasih tips, kasih quote-quote gitu ya, atau apa. Dan
nanti satu kali kasih promo, lakukan 5 lagi soft selling, satu kalinya baru hard selling. Hard selling ini penawarannya. Itu biasanya cenderung lebih soft gitu ya, lebih enak gitu daripada kita langsung hard selling terus gitu ya. Tapi melakukan hard selling juga boleh kalau itu memang kita pakainya, nah personal branding betul. Jadi kita bisa pakai personal branding. Hard selling juga boleh kalau kita pakainya pakai strategi, misalnya channel tertentu, misalnya kita buat Instagram kita khususkan memang untuk postingan-postingan kita. Jadi kalau feed itu ada 3, maka misalnya kita tentukan feed itu kan biasanya kan 3 gitu ya. Jadi kalau dilihat misalnya ada bisa taruh sebelahnya gini ya, feed 3. Nah misalnya kolom yang paling ujung sebelah sini itu kita isi tentang misalnya quote-quote gitu ya. Nah, jadi untuk aja gitu sifatnya branding awareness. Nah terus nanti yang di tengah ini sifatnya produk-produk. Nah, terus misalnya nanti yang sebelah sini ini kita isi tentang promo-promo. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Itu jadi dari 3 itu kita nggak semuanya promo terus, tapi ada sisi quote, habis itu diiringi dengan gambar produk, lalu sebelahnya kasih apa promonya, quote lagi, kasih gambar produk, promonya gitu. Nah, itu kalau kita buat seperti ini itu nanti akan jauh lebih soft, kira-kira gitu. Ya. Ayo teman-teman diisi bagaimana caranya membuat konsumen mau beli lagi, beli lebih dan mereferensikan. Ya nanti ini bisa diisi dulu. Ya, silakan ibu-ibu bisa diisi untuk tadi ya, untuk cara beli lagi ya 3 step. Wah, ada yang sudah ini. Keren. Angkat mata. Ya. Nah, ini karena sudah tinggal sisa 5 menit lagi saya menyampaikan materi, 5 sampai 10 menit, sisanya ditanya jawab ya. Saya coba akan selesaikan sederhana ya. Tapi nanti saya minta teman-teman nyatet ya, Nah, ya, kalau ini sudah dilakukan teman-teman ya, ini maka kolom yang di tengah ini adalah kolom yang menghasilkan order atau budget order tadi. Pendapatan kita dari mana saja. Jadi kalau nanti Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kok penjualannya kurang bagus, coba deh tolong dicek atasnya. Jadi kalau penjualannya belum bagus, dicek. Kita selama ini distribusinya sudah bagus belum? Sudah punya channel distribusi sudah banyak belum? Sudah punya toko-toko belum? Oh sudah kok, saya sudah punya toko banyak. Sudah dipromosikan belum? Ya, maksudnya sudah dipromosikan itu kayak tadi, funneling maksudnya. Jadi sudah dipromosikan belum untuk membuat orang tahu daftar dan beli. Jangan-jangan cuma buka toko tapi nggak pernah dipromosikan. Sudah kok, sudah dipromosikan. Sudah membangun hubungan dengan pelanggannya belum? Orang yang sudah dulu diminta datang lagi belum? Oh sudah kok. Kalau 3-3-nya sudah, harusnya sudah banjir order. Tapi kalau belum banjir order juga cek. Jangan-jangan salah target market. Jangan-jangan nggak punya pengungkit pasar. Atau bahkan jangan-jangan kita produknya atau pelayanannya tidak lebih baik daripada kompetitor dan tidak punya nilai tambah. Nah inilah yang membuat kita belum optimal. Tapi kalau langkah ini sudah dilakukan semua yang ada di kolom sebelah kanan ini, inilah yang mencetak revenue atau banjir order. Nah, insya Allah itu kalau dilakuin, insya Allah pasti, insya Allah ya. Nah, sebelahnya sekarang, kalau di sisi sebelah kanan tadi menghasilkan revenue, sekarang kita bicara sebelah kiri. Tapi untuk menjalankan semua itu pasti ada aktivitas, ada kegiatan. Apa aja kegiatannya? Ya paling nggak ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh dicatat ya. 5 itu untuk menjalankan usaha pasti kita nggak akan lepas dari kegiatan marketing dan sales. Yang kedua pasti kegiatan operasional. Yang ketiga itu produksi atau purchasing. Kalau kita distributor kan kita kan nggak perlu produksi tapi kita belanja purchase ya. Yang kelima itu kegiatannya adalah pengelolaan SDM dan yang keenam finance, keuangan. Nah ini adalah 6 aktivitas yang pasti ada di perusahaan kita atau kita jalankan. Kalau 6 ini nggak kita maintain dengan baik, maka sisi sebelah kanan itu nggak akan optimal. Maka selain marketing dan sales itu ada operasional, purchasing atau produksi, SDM dan juga finance. Dan kalau ini kita lakukan pasti membutuhkan skill atau keahlian. Maka skill keahliannya adalah skill atau keahlian di bidang apa? Keahlian di bidang marketing kita harus tahu, keahlian di bidang marketing, keahlian di bidang operasional, keahlian di bidang SDM, keahlian di bidang finance. Nanti dijawab, keahlian di bidang finance contohnya apa? Akunting. Nah, jangan-jangan kita nggak bisa bedain mana modal, mana HPP, mana hutang, mana piutang. Itu yang membuat diri kita nggak berkembang, gitu ya.
SDM, jangan-jangan kita nggak tahu gimana caranya untuk leadership, atur karyawan gitu ya, penilaian kinerja karyawan, kita mungkin nggak paham. Operasional, jangan-jangan kita nggak paham yang namanya 5R, menata agar operasionalnya bagus, efisiensi. Nah itu pasti ada keahliannya. Marketing, keahliannya apa? Digital marketing, sosial media optimasi, pembuatan copywriting, konten. Nah itu namanya skill ya. Nah kalau ini sudah kita lakukan, maka ini akan berdampak pada kebutuhan sumber daya. Nah jadi activity dan skill itu membutuhkan sumber daya. Sumber dayanya apa? Sumber dayanya 5M. 5M itu apa? Jadi semua yang mau kita kerjakan di perusahaan kita, semua yang di sebelah kanan tadi, itu butuh 5M. 5M-nya apa aja? M yang pertama itu adalah metode atau cara. Kita butuh metode. Yang kedua, kita butuh mesin. Mesin itu alat. Alat itu nggak harus mesin yang canggih ya. Yang ketiga, kita butuh yang namanya material atau bahan baku. Yang keempat, butuh man. Dan yang terakhir, 5, money atau modal. Nah, maksudnya apa? Contoh, kita mau mempraktekkan digital marketing. Kita mempraktekkan digital marketing, itu pasti kita butuh metode. Kita tahu, oh kita mau pakai apa nih digital marketingnya? Sosial media, pakai Instagram marketing, atau pakai Facebook marketing, Facebook Ads, atau kita mau pakai marketplace. Dan itu pasti ada metodenya berbeda-beda. Harus belajar. Nah yang kedua, butuh mesin. Mesinnya apa? Handphone, laptop, modem. Itu adalah bagian dari mesin gitu ya. Butuh material. Materialnya apa aja? Konten, foto, video, copywriting. Butuh man. Orang yang akan melakukan, bisa jadi kita sendiri kalau kita belum punya tim, ataupun kita punya staff bagian khusus untuk optimasi di marketing. Dan yang terakhir butuh money, biaya iklan, biaya promo, biaya gaji karyawannya. Nah, jadi semua yang di sebelah kanan itu pasti membutuhkan kontennya di sini. Dan kalau ini kita lakukan, nah pasti kita butuh apa? Butuh partner. Gak mungkin semuanya kita kerjakan sendiri. Nah, jadi partnernya siapa? Nah, partner kita dalam metode, misalnya mentor. Mentornya bisa Abi gitu misalnya, bisa jadi siapa? Bang Safi atau siapa? Umi Adita, itu mentor gitu ya. Partner kita di mesin, bisa jadi kita pakai punya kita sendiri atau punya karyawan kita. Yang untuk posting-posting itu bisa jadi pakai HP-nya karyawan. Nah, ini punya karyawan gitu ya, mesinnya. Terus material, oh berarti sama tim elit. Tim elit nanti sudah menyiapkan konten-kontennya misalnya. Untuk men, oh ini staff kita atau kita sendiri bahkan. Dan yang terakhir misalnya money, butuh apa? Modal. Nah modal ini kita misalnya pakai dana kita. Dan kalau ini kita lakukan, kolom yang sebelah kiri ini semuanya ini menghasilkan cost atau pengeluaran. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat. Nah, ini perjalanan dari kita membuat strategi. Dan kalau ini dievaluasi, nah ini coba ya saya kasih kuncinya di DRM. Sisi sebelah kanan ini semua menghasilkan apa? Menghasilkan pemasukan atau revenue. Saya sebut dengan A. Sisi sebelah kiri ini 4 kolom ini mulai dari activity, skill, partner, dan resource itu menghasilkan cost atau pengeluaran. Ini anggap D. Nah kita bisnis tadi yang dicari apa? Cash. Yang dicari adalah cash. Nah cash kita itu berarti sama dengan A dikurangin B. Berarti artinya apa? Kita harus meningkatkan semua yang di kolom A ini harus naik, dan di kolom B harus turun. Jadi semakin yang nanti di sini pendapatannya naik dan pengeluarannya turun, maka cashnya semakin besar. Nah seringkali, terutama di pengusaha-pengusaha fashion, itu seringkali apa yang terjadi? Penjualan kadang nggak begitu naik, tapi costnya besar. Contohnya, seringkali piutang nggak dicatat. Contoh ada customer, dia bayarnya mundur. Kenapa? Karena barang kita sudah mulai masuk barang yang slow moving, akhirnya udah deh, nggak apa-apa, bayarnya mundur nggak masalah gitu ya. Atau kita bisa jadi kita beli stok, tapi stok yang kita nggak kita maintain dengan bagus, numpuk di gudang, stok banyak belum kejual. Jadi seolah-olah kadang-kadang saya jualan banyak kok nggak ada duitnya ya. Padahal duitnya jadi apa? Duitnya jadi piutang, duitnya jadi stok numpuk di gudang nggak kejual gitu ya. Nah itu problem, betul apa betul? Nah maka kita harus ngecek di sini ya. Ini semua ada ilmunya ya. Dan setiap kolom itu ada ilmunya. Nah terakhir saya simulasikan ini contohnya. Bisa ambilkan contoh. Saya sudah buat versi DRM yang sederhana, misalnya, tapi mungkin di edisinya berbeda ya. Ini saya ambilkan contohnya ayat kirim itu, misalnya